Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ismail Marasabesi, putra Maluku, orang Maluku, selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat. Hari ini saya ingin menanggapi kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di wilayah Tangerang Selatan yang dialami oleh warga Maluku, yaitu seorang debt collector berinisial BP. BP ini beliau bekerja sebagai seorang debt collector atau DC, di mana beliau diberikan tanggung jawab, beliau diberikan tugas oleh perusahaan leasing untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan oleh debitur, di mana debitur itu dia meminjam, dia mengkredit satu unit mobil, namun haknya atau kewajibannya tidak dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Kita bisa melihat bahwa beberapa bulan kemarin pun terjadi hal yang sedemikian rupa, tetapi diduga pelakunya seorang debt collector. Padahal debt collector ini tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang kriminal saat mereka melakukan tugasnya. Hal-hal yang dilakukan atau sedikit tekanan-tekanan yang dilakukan itu semata-mata karena debitur yang kurang baik dan debitur yang ingin melepaskan diri atau melarikan diri dari kewajibannya untuk melunasi. Kita kembali ke kasus di wilayah Tangerang Selatan yang dialami oleh saudara kami, oleh abang kami yang berinisial BP. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum ormas, katanya organisasi masyarakat yang selalu melindungi dan membela tanah air. Tetapi kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan menunjukkan bahwa ormas ini melencong dari, saya bisa dikatakan, visi dan misinya. Kita lihat saja perbuatan pelanggaran hukum, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum ormas KKMP terhadap salah satu DC, salah satu orang Ambon yang bekerja untuk mencari nafkah kepada keluarga mereka. Perbuatan apa yang dilakukan oleh mereka? Oknum yang mengatasnamakan ormas KKMP ini, perbuatannya adalah penganiayaan berat. Saya ulangi sekali lagi, perbuatan yang dilakukan oleh oknum ormas KKMP adalah tindakan pidana atau perbuatan pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat. Akibat daripada perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota ormas KKMP ini mengakibatkan seorang DC, seorang debt collector
yang mencari nafkah sampai saat ini terbaring di rumah sakit. Sehubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Ormas KKMP ini, maka kami menduga dan kami berhak untuk menganalisa bahwa Ormas KKMP bukanlah ormas yang melindungi hak-hak daripada masyarakat, tetapi Ormas KKMP ini dibentuk untuk membackup oknum-oknum yang selalu melakukan dugaan tindak pidana. Oknum-oknum yang memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana, baik di wilayah perbankan dan lain-lain. Terbukti dengan kejadian penganiayaan berat yang dilakukan di wilayah Tangerang Selatan dengan korban DC berasal dari Maluku. Terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh ormas tersebut atau oknum dari Ormas KKMP ini, maka sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya pemerintah harus cepat mengambil langkah untuk membubarkan organisasi masyarakat KKMP yang diduga adalah sarang daripada preman. Ormas-ormas seperti ini harus segera dibubarkan oleh pemerintah karena mereka diduga adalah preman yang berkedok dan berlindung di balik organisasi masyarakat atau ormas. Selain daripada itu, saya selaku putra Maluku asli, saya selaku Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pendidikan Hukum Indonesia yang berkonsentrasi di wilayah hukum dan menjadi mitra pemerintah, menjadi mitra lembaga hukum. Saya berharap agar Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya atau Kapolda Metro Jaya serta jajarannya segera menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baik mungkin. Kapolda harus memerintahkan bawahannya, Resmob, Ranmor, atau Krimum agar secepatnya menangkap seluruh pelaku penganiayaan yang terdapat dalam sebaran video yang sementara viral ini. Terutama sang DPO, anggota atau oknum anggota Ormas KKMP yang telah melarikan diri sampai dengan saat ini. Sudah hampir 1 minggu, sudah 3 hari atau 4 hari, oknum anggota Ormas KKMP yang bernama M. Ali Nurdin atau Ali Zabir sampai saat ini belum juga ditangkap. Maka saya meminta dengan hormat kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera mengarahkan seluruh anggota yang ada di Polda Metro Jaya dan seluruh Polres yang berada di bawah naungan Polda Metro Jaya untuk segera menangkap M. Ali Nurdin, atau kami lembaga-lembaga yang berkonsentrasi di wilayah hukum, kami selaku orang Maluku yang nanti akan mencari dan menangkap yang bersangkutan. Kami tegaskan sekali lagi, Kapolda Metro Jaya harus segera memerintahkan seluruh jajaran
anggota Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan seluruh Polres di bawah wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap oknum anggota KKMP yang bernama M. Ali Nurdin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tegaskan sekali lagi, sampai minggu ini M. Ali Nurdin tidak ditangkap, maka kami beranggapan bahwa pemerintah selalu mengkriminalisasi kami masyarakat Maluku yang berada di Pulau Jawa. Kami akan selalu beranggap bahwa pemerintah selalu mengkriminalkan kami orang Maluku, selalu mengkerdilkan kita orang Maluku. Maka dari itu, apabila masalah ini tidak selesai, M. Ali Nurdin tidak ditangkap, maka kami, seluruh rakyat Maluku yang ada di Pulau Jawa, akan melakukan aksi demonstrasi yang sebesar-besarnya, akan menempuh jalur hukum sampai masalah ini selesai, dan bahkan kami akan angkat bendera untuk melawan pemerintah yang selalu mendiskriminasi kami rakyat Maluku. Salam hormat dari saya Ismail Marsabesi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi inilah bentuk daripada perhatian kami orang Maluku terhadap keluarga orang Maluku yang berada di Pulau Jawa, terkhusus wilayah Jabodetabek Banten. Salam persaudaraan orang Maluku. Salam hormat orang Maluku. Pati Murah Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.